Kita berada di episode 54, hampir lupa ya. Ulang ah. Kita berada di episode 54, jangan mencintai orang yang narsisme. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya bersama kita Pelita.hati207. Dan bagi kalian yang sekarang ini lagi istirahat, selamat istirahatnya, semoga lancar jaya. Dan jangan lupa ya, kalau kalian sakit, kalau kalian istirahat, itu tuh jangan mainan HP ya. Karena kalau mainan HP pas ketahuan orang tua, biasanya katanya sakit, masa mainan HP? Hello, sakit sama mainan HP itu dua hal yang berbeda ya. Tenang guys, gue bela kalian ya. Kadang yang namanya sakit itu kan berbaring. Kalau mainan HP itu kan cukup dengan berbaring aja. Udah deh, emang ini udah zamannya deh. Ya, saya sedikit curhat deh. Bagi kalian yang sudah subscribe, saya ucapin terima kasih banget ya. Pokoknya dukungan kalian, support kalian, komentar kalian, itu tuh ngedukung aktivitas gue banget. Itu menjadikan diri gue semangat ngedukung aktivitas. Maksudnya gimana? Maksudnya gini loh. Pada saat gue rekaman, pada saat gue lagi di luar, gue tuh inget kalian gitu. Ya ampun, konten gue ditonton, konten gue dapat komentar. Dan tenang aja guys, kalau komentar yang jelek sekalipun bakalan gue bales ya kan. Karena kalian udah mampir aja, itu bagian dari aspirasi. Bukan aspirasi, bagian dari apresiasi. Tuh kan, gue salah ngomong lagi. Nah, tapi bagi yang belum subscribe nih, nah itu dia Pelita Hati 207. Banyak banget informasi-informasi, dan juga yang subscribe ini kan udah ribuan ya, yang nonton juga udah ribuan ya. Kenapa sih kalian itu datang konten kayak gini tapi diem aja? Pokoknya jangan lupa subscribe ya, dan jangan lupa ya kunjungin kita di Pelita Hati Store, ada di YouTube, ada juga di TikTok, Shopee, Lazada, dan juga Tokopedia. Pelita Hati Store yang profilnya kayak gini ya, jangan Pelita Hati Store yang profilnya yang lain ya. Nah, yuk kita langsung bahas nih. Tadi kan temanya itu jangan mencintai orang yang narsisme. Maksudnya apa nih Kak? Jadi gue mau jelasin terlebih dahulu ya, apa itu tentang narsisme. Jadi narsisme itu orang-orang yang memiliki egosentrisme. Apa itu egosentrisme lagi Kak Pelita? Egosentrisme itu dimana seseorang memiliki keinginan agar orang lain itu semuanya berpusat kepada dirinya. Orang lain itu memaklumi apa yang ia lakukan meskipun itu salah. Dan semua orang itu memperhatikan dia. Dia mau ngelakuin apapun, pokoknya semua orang harus perhatian deh sama dia. Ada kesenangan pada saat dia tampil dan dilihat. Ada kesenangan pada saat dia itu sedang berjalan diliatin orang gitu kan. All those pretty girls like this. Itu beda ya. Kalau model Beyonce itu kan emang udah jadi bagian dari kerjaan ya. Ini bukan jamet-jamet ya orang-orang. Tidak seperti para subscriber aku tentunya ya. Jadi narsisme itu sendiri pokoknya udah yang saya jelasin tadi ya. Kayak gimana caranya orang itu berpusat kepada dia. Bukan cuma dia. Kalau memang misal kita punya narsisme yang tinggi, caper-caper ya, cari perhatian, itu juga seperti itu. Agak sedikit kerepotan guys kalau kalian itu mencintai orang yang narsisme ya. Terus apa aja nih? Gini. Saya kasih tahu dulu tandanya ya. Kalau Kak, aku nggak tahu kalau cowok aku atau cewek aku tuh orang narsisme atau bukan. Cara ngasih taunya gimana? Jadi gini, kalian itu ya pada saat mungkin sedang menjalin kasih tidak peduli sama kalian. Jadi dia tuh fokus pada dirinya aja. Kemudian ketika kamu punya talent, dia sulit untuk mengakui bahwa kamu punya talent. Dia sendiri akan memamerkan talentnya dia, dan serupanya dan sejenisnya dan seperti itu. Jadi dia itu fokus kepengennya tuh dicintai aja, nggak mau mencintai gitu loh. Tidak mau mencintai balik. Pokoknya aku harus dilayani lah. Itu ciri dan tandanya seperti itu ya. Terus gimana nih kalau misal apa ya? Itu kan mencintai orang yang narsisme ya. Ini yang tidak enaknya kalau kamu mencintai orang yang narsisme. Dia itu hanya menyukai perhatian dan pertunjukan. Gue kasih tahu ke kalian, orang-orang yang narsisme, sekalipun kamu punya talent banyak, itu tidak diakui.
Sekalipun ada orang lain yang memiliki keunggulan, tetap tidak diakui. Kenapa? Karena dia akan fokus kepada diri dia. Gimana caranya orang fokus kepada diri dia dengan talent dia? Gini, orang yang narsisme itu bukan berarti orang yang tidak punya talent. Ada sebagian di antara mereka juga banyak talentnya, tetapi sulit sekali untuk mengakui talentnya orang lain, dan sulit perhatian kepada kamu, dan sulit jatuh cinta lagi kepada kamu. Kenapa? Karena I am the queen, I am the king, kan pikirnya seperti itu. Nah, inilah bahayanya orang-orang yang punya narsisme itu tadi, yang egosentrisme itu tadi. Berikutnya nih ya, orang yang semacam ini, orang-orang yang narsisme ini terbentuk dari kesepian dan luka di masa lalu. Ini sebagian ulasan ya. Orang-orang semacam ini tuh kenapa hadir atau penyebabnya apa deh gitu. Jadi orang-orang yang narsisme itu adalah terbentuk dari kesepian dan luka di masa lalu. Maksudnya apa nih terbentuk dari kesepian? Jadi gini, dia itu pada dasarnya kesepian sehingga sulit mencari kebahagiaan. Dan kebahagiaan dia adalah adanya perhatian orang lain kepada dia. Apakah sampai situ saja puas? Belum. Jadi pada saat dia sudah mendapatkan perhatian, dia akan tetap mencari aksi-aksi lain agar perhatiannya itu lebih luas. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi tidak akan pernah habis-habis dan tidak akan pernah puas-puas. Orang semacam ini apakah bahaya? Ya, selagi tidak melakukan kriminal. Saya selalu berulang kali mengatakan, guys, orang itu selagi tidak melakukan kriminal kepada kalian, selagi tidak melanggar hukum, it's okay, gak apa-apa, itu ya sudah maklumi saja. Tapi kalau misal orangnya itu, hampir gue menyanyi. Tapi kalau misal orangnya itu sampai melakukan tindakan kriminal, ya sudah, ini salah banget gitu. Seperti mukul, menyembunyikan sendal, menyembunyikan baju. Nah, ini kan sudah masuk kriminal. Atau mencuri, ini sudah masuk kriminal. Nah, ini apa ya? Kalau dikatakan sah atau tidak, ya jawabannya sah-sah aja ya. Nah, tapi kan tetap ribet di kamunya begitu. Dan balik lagi ke yang tadi, dia hadir dari rasa-rasa kesepian sehingga dia butuh sekali dengan perhatian. Yang berikutnya adalah karena dia itu pernah mengalami yang namanya luka di masa lalu. Contoh, dia pernah disakiti, dia pernah ditinggalkan, sehingga luka itu mengakibatkan pikiran dia berpikir bahwa saya sepertinya tidak pantas deh dicintai, saya sepertinya sulit deh mendapatkan cinta saya, karena yaitu gagal terus, saya tuh disakiti terus, pikirnya mungkin begitu. Jadi begitu dapetin kamu, dia ngerasa bahwa harus diperhatiin, harus dicintai, kemudian bertingkah aneh, bertingkah segala rupa begitu ya, yang menjadikan dia itu seperti orang yang harus dan haus banget akan adanya perhatian. Jadi pada dasarnya orang-orang semacam ini tuh kasihan banget gitu. Nah, yang berikutnya nih ya, kamu itu tidak akan pernah bisa bahagia bersama orang yang narsisme. Gue kasih tahu ke kalian, kalian itu tidak akan pernah bisa bahagia dengan orang yang narsisme. Kenapa? Penjelasannya sudah tadi ya, bahwa dia itu egois, dia itu mementingkan diri sendiri, dan dia itu sangat ingin dicintai tetapi sulit mencintai. Dia tidak bisa memberikan perhatian, dia tidak mau mengakui keunggulan orang lain, bahkan kamu sekalipun. Jadi King Charles itu pernah dianalisa dia adalah seorang narsisme karena Lady Diana ataupun istri atau mendiang istri, mantan istrinya dia, atau ya Putri Diana begitu ya, di zaman dulu itu kan sohornya tuh melebihi dia, sementara pangerannya dia gitu. Jadi dia harus pamornya di atas Lady Diana. Padahal kalau cinta sejati itu bodoh amat deh mau terkenal dia atau enggak, mau bertalent dia atau enggak, yang penting saya cinta sama dia dan saya rela berkorban untuknya. Tapi itu analisa konspirasi ya, kalian bisa percaya bisa tidak. Terus gimana nih Kak kalau sudah terlanjur gitu? Kalau sudah terlanjur punya perasaan semacam ini, kalian itu bisa banget yang namanya latihan. Latihan untuk
menjauh, latihan untuk tidak mencintai, latihan untuk breakout kayak di net ya, latihan untuk ya udah deh, nggak apa-apa deh, ya udah deh nggak apa-apa deh ya, maksudnya latihan untuk menjauh aja karena toh kalian juga yang tersakiti begitu. Kalau misal kalian ada penjelasan yang kurang paham, coba kalian komentar di kolom komentar. Kak, menurut aku nggak gini deh. It's okay, nggak apa-apa, itu terserah kalian. Tapi ternyata kalau kata kalian, oh nggak juga deh, ini nggak gitu, ya sudah nggak apa-apa, ya kan. Namanya juga Pelita Hati 207, dimaklumi saja ilmunya terbatas gitu. Tapi ini ya. Terima kasih banyak kalian sudah menyaksikan Pelita Hati 207. Dan jangan lupa nih ya, kalian kunjungi Pelita Hati Store di Lazada, TikTok, Shopee, dan juga Tokopedia. Dan akhir kata, saya dan juga Jahid Tel Aviv pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya.